Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian kelas 12 di mata pelajaran sejarah Indonesia. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang perkembangan ekonomi pada awal kemerdekaan. Kompetensi dasar dari materi ini adalah setelah mempelajari pokok bahasan ini, diharapkan peserta didik mampu menganalisis perkembangan kehidupan ekonomi pada masa awal kemerdekaan sampai dengan masa demokrasi liberal. Baik, kita kenali satu persatu yang berkaitan dengan kondisi ekonomi di awal kemerdekaan. Nah, anak-anakku sekalian, coba kita lihat dan kita perhatikan. Di sini kita tampilkan ada kondisi ekonomi, ada kondisi politik, kemudian juga ada kondisi yang berkaitan dengan bidang militer. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan berpusat kepada kondisi ekonomi di awal kemerdekaan yang di dalamnya berkaitan dengan adanya peredaran uang mata uang Jepang, kemudian ada blokade ekonomi, inflasi, kemudian kebijakan membuat ori, pinjaman nasional, planning base, sampai dengan nanti muncul upaya untuk menyelesaikan masalah ekonomi dengan munculnya program sistem ekonomi Alibaba. Nah, inilah kondisi Indonesia yang kita dapatkan di bidang ekonomi, bahwa pada kondisi awal kemerdekaan kita dihadapkan dengan kondisi ekonomi yang dibilang sangat kritis. Mengapa demikian? Hal ini berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi. Yang pertama, munculnya kondisi ekonomi yang sangat kritis diakibatkan oleh peredaran uang yang tidak terkendali, terutama waktu itu di awal kemerdekaan adalah mata uang Jepang. Yang kedua adalah masalah kas negara yang kosong. Dan ini memang kondisi yang pasti akan dialami oleh sebuah negara yang baru merdeka. Dari mana bisa mendapatkan yang namanya kas? Karena kita memang baru berdiri dan belum mendapatkan apa-apa. Kemudian yang ketiga, faktor penyebabnya adalah kondisi yang namanya pajak dan biaya masuk yang sangat kurang. Nah, itu saja ini pasti terjadi di sebuah negara yang baru berdiri karena kita belum memiliki yang namanya hubungan dagang yang luas atau hubungan diplomatis dengan negara lain. Dan yang keempat, kita dihadapkan dengan hasil produksi pertanian dan perkebunan yang belum bisa kita ekspor atau tidak dapat kita ekspor, gitu ya. Karena harus jelas kita ekspor mau ke mana, kemudian kira-kira dengan negara mana kita akan bekerja sama dalam bidang perdagangan internasional. Baik, kita kenali satu persatu Indonesia pada awal kemerdekaan. Kenapa dikatakan sangat kritis? Ternyata yang beredar itu bukan hanya mata uang Jepang saja, tapi juga kita mengenal ada uang yang dikeluarkan oleh mata uang The Jawas Bank. Inilah mata uang dari sebuah bank swasta yang berpengaruh pada awal-awal sebelum kita merdeka juga, ini sudah keluarkan. Kemudian nanti juga akan diperparah dengan kehadiran Nica dan kehadirannya Belanda ke Indonesia ini akan memperlakukan mata uang dengan nama mata uang Nica. Jadi Indonesia pada awal kemerdekaan ada 3 jenis mata uang yang beredar di masyarakat. Dan ini pemicunya ya adalah mungkin dari kebijakan yang ada sebelumnya. Dampak yang akan terjadi atau akibat yang akan terjadi dengan banyaknya uang yang beredar di masyarakat, tentu saja ini akan memicu timbulnya apa yang kita kenal dengan inflasi, yaitu sebuah kondisi ekonomi di mana mata uang yang beredar dalam jumlah besar, sementara keberadaan persediaan barang atau jasanya sangat sedikit di masyarakat. Ini tentu akan menimbulkan apa yang disebut dengan istilah kenaikan harga, sehingga di masyarakat mengalami kesulitan. Harga sembako mahal, barang-barang yang lainnya juga termasuk mahal, karena hampir semua terkena dampak dari inflasi ini atau terjadi bentuk kenaikan harga yang di luar keinginan sebetulnya. Nah, lalu bagaimana pemerintah menyikapi hal ini? Maka pemerintah mengeluarkan upaya untuk mengatasi inflasi dengan mengeluarkan mata uang sendiri yang disebut dengan ori. Perlu diketahui di sini dan perlu ditekankan, berarti mata uang Indonesia pertama keluar bukanlah mata uang rupiah, melainkan mata uang ori, yaitu uang Republik Indonesia pada tanggal 1 Oktober 1946, dan nanti dasar hukumnya lah munculnya Undang-Undang Nomor 17 tahun ya 1946 tentang ori tersebut, sehingga nanti kita akan mendapatkan sebuah perkembangan uang. Di awal kita mengeluarkan yang namanya uang ori. Nah, ini dicoba nanti dicetak, disebarluaskan. Namun pada prakteknya kita dihadapkan dengan tantangan yang datang pada itu Belanda kembali ingin menguasai Indonesia
sehingga hambatan pun terjadi, sehingga muncul kebijakan mengeluarkan yang namanya ORIDA, Uang Republik Indonesia Daerah, supaya uang ini bisa berkembang. Kemudian tahun 49 ketika Indonesia berubah nama menjadi RIS hasil kesepakatan Komisi Meja Bundar, maka mata uang kita pun berubah menjadi uang RIS. Munculnya mata uang yang disebut rupiah ini berlangsung pada tanggal 17 Agustus 1950, menetapkan bahwa mata uang kita adalah mata uang rupiah. Sehingga dulu yang pecahan yang namanya 1 sen, 5 sen itu sudah tidak muncul lagi, semua di belakangnya bermata uang rupiah. Ya seperti Anda lihat sekarang gitu ya, ada pecahan Rp1.000, kemudian Rp10.000, maka di belakang angka nominal itu muncul kata yang namanya rupiah. Itu menunjukkan bahwa kita punya kedaulatan ekonomi dengan maunya mata uang sendiri gitu ya. Itulah cikal bakal bagaimana Indonesia mendapatkan sebuah mata uang penuh perjuangan, bagaimana uang ini bisa bersaing dengan mata uang asing yang dikembangkan di Indonesia, dan akhirnya dengan munculnya peristiwa tanggal 17 Agustus 1990, rupiah menjadi mata uang hingga sekarang untuk kepentingan pembayaran yang sah dan sebagainya. Kemudian Indonesia pun dihadapkan dengan masalah di awal kemerdekaan, munculnya blokade ekonomi, yaitu sebuah penutupan jalur ekonomi Indonesia yang dilakukan oleh Belanda, baik melalui darat, laut maupun udara. Jadi kita mau mengekspor pun bingung, lewat darat nggak boleh, lewat laut nggak boleh, lewat udara juga demikian. Sehingga ini menjadi sebuah tantangan bagi para pejuang saat itu untuk membangkitkan perekonomian Indonesia di awal kemerdekaan. Nah, kita perhatikan di sini, apa sih yang diinginkan yang namanya oleh Indonesia ini supaya bisa menembus keberadaan blokade tersebut. Nah, ternyata para pemimpin kita pada waktu itu mencoba memberikan bantuan beras kepada India pada tanggal 20 Agustus 1946 sebanyak 500 ton atau 500.000 kilogram. Karena pada waktu itu India mengalami kelaparan yang parah, kita mengirimkan misi sosial. Dan ternyata dengan misi sosial ini kita bisa menembus blokade tersebut. Karena memang bantuan-bantuan sosial tidak boleh dihambat gitu ya, sebagai bentuk solidaritas sosial. Nah, bantuan ini ternyata memiliki dua maksud. Yang pertama adalah maksud kemanusiaan. Artinya dengan memberi bantuan pangan ke India berarti Indonesia telah dapat menembus blokade Belanda. Nah, ini dia ya, yang kita nanti dapat hikmahnya. Kita akan ketemu dengan orang-orang luar di India, bisa ketemu dengan orang Amerika, Inggris, dan negara-negara lain yang ada di sana. Kemudian juga secara politis, dengan adanya bantuan tersebut, kita bisa mempererat hubungan persahabatan India-Indonesia. Dan kita tahu India menjadi negara pendukung Indonesia sejak awal-awal kita memproklamasikan kemerdekaan. Nah, inilah hikmahnya. Ketika kita memberikan bantuan kepada India, maka kita mampu mengadakan hubungan dagang dengan pengusaha-pengusaha luar negeri, mendirikan yang namanya BTC Banking and Trading Corporation. Nah, melalui BTC Indonesia berhasil mendatangkan kapal-kapal, termasuk kapal Martin Beckman ke pelabuhan Cirebon, walaupun pada kenyataan ada juga yang tertangkap oleh patroli angkatan laut dari Belanda. Tapi ini sebuah usaha yang bisa kita aturkan jempol gitu ya. Karena kita biar bagaimanapun harus bisa mengupayakan menyelesaikan masalah yang dihadapi yang berkaitan dengan kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu. Kemudian kita juga mengadakan penembusan blokade Belanda melalui Selat Malaka, dan kita dibantu oleh tokoh Mayor John Lee dan Ibrahim Saleh dari Singapura. Dan ternyata caranya dengan cara menjual barang-barang ekspor menggunakan sistem estafet dengan bantuan kapal dari Singapura. Artinya kita bisa menambah kas negara, mendapatkan devisa dengan sistem estafet tersebut. Nah, permasalahan yang dihadapi bukan hanya terjadi pada peristiwa 1945 sampai dengan 1949 saja. Di tahun 50 hingga 59 pun kita masih menghadapi kondisi ekonomi yang buruk. Nah, diantaranya kita mengenal ya, ada yang disebut dengan gunting saprudin, yaitu memotong nilai uang setengahnya, yang punya uang Rp2,5 ke atas. Kemudian juga dilanjutkan dengan nasionalisasi Japas Bank menjadi Bank Indonesia. Ini salah satu nanti kemapanan dalam sebuah bank, karena kita butuh bank sentral gitu ya. Kita tampilkan kembali. Nah, di mana sebuah bank sentral itu punya apa? Punya yang disebut dengan kebijakan untuk bisa ya mencetak uang, kemudian nanti mengedarkan uang untuk pembayaran yang sah di masyarakat. Pada waktu itu yang di Presiden BI-nya adalah Saprudin Pawiranegara. Nah, kemudian
tidak hanya sekedar yang berkaitan dengan yang namanya sistem ekonomi yang berkaitan dengan Gunting Safruddin, Nasri di Japas Bank, juga kita pernah mengeluarkan program ekonomi yang dinamakan sistem ekonomi Alibaba. Ini sistem ekonomi yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia dalam rangka menyelesaikan masalah ekonomi, diantaranya kita memajukan pengusaha pribumi sebagai sebuah tujuan. Ini merupakan program ekonomi diteruskan oleh Mr. Ishak Cokro Hadi Suryo. Caranya adalah bagaimana kita bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha Cina. Hasilnya walaupun belum maksimal, ini sudah kita coba dan setidaknya kita mulai mencoba menatap kehidupan ekonomi walaupun masih kalah bersaing dengan para pengusaha Cina pada prakteknya. Nah, itulah sekilas kalau kita ingin menerangkan dan menjelaskan tentang kondisi ekonomi pada saat itu. Mudah-mudahan bermanfaat dan ke depan kita mencoba untuk membahas lebih lengkap lagi. Walaupun sepertinya masih banyak program-program yang lain, ada program ekonomi benteng dan sebagainya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.